Shalom, selamat pagi. Halo. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita berada dalam bait kudus Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Karena Dia sudah menyertai kita untuk melewati 1 tahun berlalu dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini adalah minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2022. Yang menjadi misteri bagi setiap kita. Namun bagi orang-orang yang percaya, orang yang hidup bersandar kepada Tuhan Yesus, kita percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita semua. Mari saya jumpa kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, kami datang menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur kami kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami mengangkat hati kami. Kami mengangkat doa kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Tanda kami berserah dan kami mau berseru kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami menyanyikan haleluya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah syukur di hadapan Tuhan. Mari bermasmur bagi namanya yang kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima
kebaikan-Mu Tuhan yang mengiringi setiap langkah kami. Sampai dengan pagi ini Tuhan, kami ada dalam bait kudus-Mu Tuhan. Kau yang menuntun setiap langkah kami. Karena kami tahu janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Orang-orang percaya, orang-orang yang mau bersandar kepada Engkau Tuhan, dan memiliki kerinduan untuk mencari Engkau Bapa. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas untuk menghadapi tahun yang baru ini Tuhan. Dan ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kami Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami bawa di hadapan altar-Mu Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau taruh di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kekhawatiran tidak menambahkan sehasta pun dalam kehidupan kami Bapa. Kami bawa ke dalam tangan kasih, di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, sebab Engkau menyertai setiap kami. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau katakan dengan imanmu. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku sertaku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, dia sampai kanan kiri katakan, tak usah ku takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Amin. Di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setelah beban yang merintangi kehidupan kami, segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran apapun, pagi hari ini kami sudah meletakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menyembah Engkau, untuk menikmati segala kemurahan-Mu, kebenaran firman-Mu di tempat ini, dengan penuh kebebasan di dalam Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, mari yang semua yang rindu menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih tahu saling kanan kiri
saudara dulu. Katakan selamat tahun baru buat kita semua. Kalau hari ini kita baru berjumpa. Haleluya. Siap bersuka cita lebih lagi di hadapan hadirat Tuhan? Amin. Mari kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada-Nya. Bersyukurlah. Amin. Sebab Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Yesus. Amin. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi saudara saya. Amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kami mau melompat bagimu. Yes, amin. Sebab rahmat-Mu. Mari sama-sama angkat tangan, katakan, yeah. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersujud, katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya. Yang mau bernyanyi bagi Tuhan katakan amin. Yang mau bernyanyi bagi Tuhan katakan haleluya. Nyanyi bagi Dia. Angkat suara kami di hadapan Tuhan, memuji menyembah Yesus. Haleluya. Hey.
karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuatkan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuatkan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Yesus, nyanyi bagi Dia. Ada sukacita yang paling pada tempat ini, amin. Amin. Karena saudara, kalau sekian waktu yang lalu saudara kita ibadah online kayaknya ada yang kurang, karena kita terbiasa berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan. Tapi kalau hari ini kita diberikan kebebasan, Tuhan memberikan kesempatan kita boleh berjumpa lagi, lakukan dengan segenap hati. Amin. Masih terus kuat berdiri bersama-sama. Amin. Saya percaya walaupun usia kita lebih tua, tapi semangat kita, jiwa kita tetap muda di hadapan Tuhan. Amin. Hatiku percaya Tuhan. Bersama Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Yes. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Bala menara dan kota berlimpah. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Bala menara, kota perlindungan. Cuma selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdiri. Tahun-tahun boleh berganti dalam kehidupan kami, namun yang kami tahu dan kami percaya, Engkau tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Gunung batu, gunung batu dan keselamatanku. Yes, Lord. Hanya padamu hatiku percaya. Bala menara, kota perlindungan. Cuma selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdiri. Cuma selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berdiri. Cuma selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya kau berkuasa. Aku beraja, aku kasih setiamu. Kasih setiamu, kasih setiamu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan, karena kami tahu kebenaran-Mu yang akan kami dengarkan pagi hari ini Tuhan, yang akan menuntun kami, yang menjadi kekuatan kami untuk melihat setiap rancangan-Mu di depan kami adalah baik Tuhan, dan selalu indah bagi setiap kami. Kalau burung di udara Engkau pelihara Tuhan, terlebih lagi kehidupan kami Bapa. Kalau sehelai dari rambut kami tidak pernah Engkau izinkan jatuh tanpa seizin-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami boleh hidup di tahun 2022 karena kesempatan dan kemurahan Tuhan, dan pengasihan Tuhan yang turun atas hidup kami. Kami percaya hari ini adalah perkenanan Tuhan dalam hidup kami, dan setiap waktu-waktu dalam kehidupan kami pagi hari ini Tuhan, di tahun ini Bapa, kami percaya semua karena perkenanan-Mu kami boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala sesuatu boleh berganti dalam kehidupan kami. Musim-musim dan waktu dalam hari-hari kami Tuhan boleh berganti. Mohon kasih setia dan pertolongan Tuhan tetap ada bagi orang-orang yang berlindung di dalam Engkau Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, lawat setiap hati kami Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, sehingga kami menerima janji berkat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau tangkap setiap kebenaran firman-Mu, rema-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
saya tahu pagi hari ini sebelum saudara masuk dalam renungan firman Tuhan pagi ini, saudara, kalau kita boleh ingat-ingat di waktu yang lalu 2001, saudara, mari kita merefleksikan kembali, saudara. Setiap kita punya beban, setiap kita punya tantangan menghadapi 1 tahun yang berlalu. Puji Tuhan, saudara, 1 tahun kurang lebih saya ada di Kupang, saudara, daerah kelahiran saya. Waktu itu saya ingat juga saya pertama kali dimasuk tahun yang baru pernah melayani di sini juga. Dan setelah itu COVID melanda, ya, kita nggak berjumpa, saudara, secara online. Mungkin kita bisa melihat pelayanan demi pelayanan yang terjadi di setiap gereja. Semua tertutup, akses tertutup, semua terbatas, ya saudara. Di Kupang pun demikian, saudara. Sampai dengan minggu-minggu Paskah kita lewati, saudara. Dan setelah minggu Paskah, hari kebangkitan, saudara, Kupang dilanda badai Seroja. Kalau saudara ingat, saudara tahu berita itu, saudara, saya ada di sana, saudara. Pengharapan saya hampir hilang, saudara, karena badai begitu kencang. Nggak ada tempat perlindungan lain. Kalau saudara bisa bernyanyi, saudara bisa berdoa, saudara bisa berjalan melihat bahwa badai pasti berlalu, ya. Tapi hari-hari itu, saudara, kalau kenyataan yang kita alami, saudara, sangat menakutkan. Mati lampu seluruh kota. Apa yang bisa kita perbuat, saudara? Handphone gak ada gunanya, uang gak ada gunanya, semua akses jalanan tertutup, warung-warung, kios-kios, toko-toko semua tertutup, saudara. Bahan makanan susah, semua kesulitan. Air bersih gak ada, saudara, susah. Begitu kamu punya penampungan sekalipun, kamu butuh genset, kamu butuh pompa air, kamu butuh tenaga lebih. Ada banyak hal, saudara. Nggak selesai itu, saudara. Di tahun kemarin pun saya mengalami sakit, saudara. Sempat saya share sedikit dengan Ibu Gembala, dengan Ibu Karmelia, ya. Tapi saya tahu semua itu karena pertolongan Tuhan, saudara. Saya bisa melewati 1 tahap demi tahap. Nggak habis sakit saya mengalami Seroja di Kupang. Wow, Tuhan. Sampai hari ini saya melihat kemurahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, beberapa waktu yang lalu, 1-2 tahun yang lalu, saudara, saya bersama dengan adik perempuan saya, dengan 2 keponakan saya. Waktu itu saya ingat di minggu pertama dan terakhir saya melayani di tempat ini. Waktu itu, saudara, saya pulang, ponakan saya yang paling kecil itu harus dirawat di rumah sakit Persahabatan karena jatuh, karena licin, air hujan ada yang netes, dia kepleset, telinganya berdarah, saudara. Ya, keluar darah yang luar biasa hari-hari itu. Wow, saya kalau flashback melihat Tuhan hari ini pulihkan semua. Tuhan bawa kita untuk ke Kupang. Saya pikir saya udah harus ada di sana, tinggal di sana, melayani Tuhan di sana, bekerja di sana. Tapi Tuhan punya rancangan yang ajaib, saudara. Kita nggak pernah tahu. Dan mulai waktu itu, saudara, saya hanya menyerahkan, Tuhan, aku ada di mana, itu maunya Tuhan. Saya nggak bisa lagi planning. Saya mau di sini, saya mau di sini, saya mau di sini. Nggak bisa, saudara. Dan saudara bisa lihat dengan adanya COVID, pandemi yang begitu panjang, saudara, banyak planning yang terbongkar, banyak planning yang kita udah rencanakan matang-matang bisa gagal, batal dengan begitu saja. Tapi kita percaya hari ini Tuhan buat sesuatu yang baru untuk kita semua. Amin, saudara. Terobosan demi terobosan. Kita percaya Allah kita Allah yang rindu memberkati. Allah kita tidak memberikan ketakutan dalam hidup kita, karena roh yang Tuhan berikan bagi kita semua adalah roh keberanian. Masalah ekonomi, saudara, saudara punya uang banyak, kalau kondisi kota nggak aman, saudara, apa yang bisa kita lakukan dengan keuangan kita? Kalau semua akses tertutup, saudara, apa yang bisa kita cari? Saudara lihat angka COVID yang begitu banyak di waktu-waktu yang lalu, saudara. Apa yang bisa kita perbuat? Di manakah tempat perlindungan yang aman? Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan renungan saya mempersiapkan hati saya untuk hari ini. Tuhan berkata, semua yang terjadi, kalau kamu bawa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang begitu dahsyat, akan melindungi kita semua. Bukankah kita percaya dan kita seringkali nyanyikan doa Yabes, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah? Sudahkah kita lakukan itu dalam hidup kita? Mari kita renungkan lagi, saudara. Kalau kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai dengan pagi hari ini, saudara boleh nikmati. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang ajaib buat kita semua. Amin, saudara.
Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kuatkan hatimu, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, karena Tuhan selalu ada untuk menolong setiap kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidup. Mari angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia seumur hidupku. Amin, Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk di tahun yang baru, hari yang baru, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama, bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir pagi ini di tempat ini. Bahkan Engkau mengurapi kami satu persatu Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Engkau yang sudah mengenyangkan kami, Engkau pelihara kami Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan rambut sehelai pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Kuasa-Mu sungguh luar biasa, kasih-Mu tidak pernah putus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini mari Kau buka hati kami, pikiran kami, perasaan kami Tuhan, supaya firman-Mu masuk di dalam hati kami. Kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Kalau Tuhan mau ingatkan kami, ingatkan lewat firman-Mu Tuhan. Kalau Kau mau menegur kami, biar Kau tegur kami Tuhan. Kau ajar kami Tuhan di hari yang baru, di tahun yang baru ini, untuk kami lebih mengerti akan Engkau. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menaikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Dan Kau pakai hamba-Mu Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga pada saat Dia menyampaikan, berbicara kepada firman-Mu Tuhan, bukan lagi dia Tuhan, tetapi biar Roh Kudus yang memakai bibir, mulut, hati, dan pikirannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh doa ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Hari ini baru tanggal 2, jadi masih hangat benar tahun barunya ya.
Firman Tuhan hari ini saya akan membawakan dari Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat dimulai ayat 13 sampai dengan 17. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Itu judulnya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu megahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Judul dari perikop ini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Tentu di tahun yang baru ini kita punya banyak rencana ini dan itu ya. Bapak Ibu Saudara, hidup itu sangat singkat. Dan pepatah Jawa berkata, urip mung monggo mampir ngombe. Itu pepatah Jawa berkata. Jadi kita hidup hanya mampir minum. Jadi begitu singkatnya hidup. Hidup ini cuma mampir minum. Gambaran hidup manusia juga di dalam Alkitab juga sama singkatnya. Kalau kita baca dari Mazmur 90 berbunyi seperti ini. Mazmur 90 ayatnya yang keempat dan yang keenam. Mazmur 90 ayat yang keempat dan yang keenam berkata seperti ini. Sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Begitu singkatnya hidup manusia. Diumpamakan seperti rumput yang pagi berkembang, siang layu, dan sorenya udah lisut. Seperti hari kemarin. Lalu kita lihat lagi di dalam Mazmur yang ke-103 ayatnya yang ke-15 dan 16. Mazmur 103 ayat 15 dan 16 berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal lagi. Firman Tuhan aja mengatakan di beberapa tempat begitu singkatnya hidup kita. Seperti bunga, seperti rumput, begitu singkatnya. Dan memang kita merasakan, kita juga sering kan bilang, aduh cepet amat sih ya malam. Kayaknya tidur belum puas, tahu-tahu udah pagi gitu ya. Kerja kayaknya belum beres, udah sore lagi gitu ya. Lalu kita juga lihat di dalam Mazmur 144 ayatnya yang keempat. Mazmur 144 ayat keempat berkata, manusia seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Manusia seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Saudara-saudara, kalau kita melihat bayang-bayang nggak bisa lama kan? Kita lihat sebentar udah hilang. Demikian singkatnya hidup manusia. Dan firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Seperti angin, seperti jaga malam, seperti rumput, seperti pohon yang tumbuh pagi, siang sudah layu, sore sudah lisut, ya saudara. Nah, di dalam Mazmur 90, 1000 tahun itu sama seperti hari kemarin. 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Seperti mimpi, seperti rumput pagi tumbuh berkembang. Seperti jaga malam. Orang jaga malam nggak lama kan, cuma sebentar. Waktu masih ada jaga-jaga kerusuhan itu bapak jaga. Loh, baru katanya kan jaga, kok udah pulang? Ya nggak usah lama-lama lah, jaga malam katanya gitu ya, sebentar aja. Nah,
Di Mazmur 103 juga tadi berkata, seperti bunga ia berbunga, apabila angin melintasinya maka dia tidak ada lagi. Begitu singkatnya digambarkan oleh firman Tuhan kehidupan manusia. Manusia seperti angin, seperti bayang-bayang yang cuma sebentar kita lihat lalu menghilang. Dan Yakobus 4 ayat 14 katakan, hidup itu seperti uap. Kita kan kalau masak udah matang, uapnya keluar. Lah apinya dimatiin, uapnya hilang. Begitu singkatnya hidup manusia. Bahkan firman Tuhan juga menggambarkan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita harus menata hidup ini? Waktu yang begitu singkat seperti uap. Rasul Yakobus menasihatkan agar umat percaya tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan. Seperti Yakobus 4 ayat 15 dan 16 berkata, Yakobus 4 ayat 14 dan 15. Yakobus 4 ayat 15 dan 16 berkata seperti ini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi di dalam melakukan sesuatu kita harus berkata dan kita percaya jika Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan menghendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan menghendaki itu pasti terjadi. Amin. Nah itu sebabnya saudara ya, kita melakukan ini dan itu jika Tuhan menghendakinya. Saudara-saudara, ungkapan ini jelas bukan hanya bagian dari sopan santun supaya seseorang terlihat rendah hati dan rohani, atau alasan menghibur diri di dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ini. Tapi ini merupakan ekspresi kita, ketundukan kita kepada Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan, mengakui bahwa dialah pemegang kendali atas hidup kita. Karena kehendaknya, isi hatinya itu sangat penting bagi kita. Itu sebabnya biarlah kita berkata jika Tuhan kehendaki. Dr. Michael Griffith dalam bukunya Ambillah Aku Melayani Engkau, dia berkata di situ, kita punya satu kehidupan untuk ditempuh. Mungkin sekarang kita sudah melakukannya setengah, seperempat, atau sepertiga, bahkan mungkin sudah lebih dari itu. Dan itu semuanya sudah berlalu, sudah dilalui. Itu tidak akan kembali lagi. Seperti 2 hari yang lalu kita masih menikmati 2021. Tapi hari ini 2021 sudah tidak ada lagi buat kita. Dia sudah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Tapi bagaimana dengan yang masih kita sisa ini? Waktu yang masih sisa ini, apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang masih sisa ini? Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah katakan hidup ini begitu singkat, tidak terduga. Itu sebabnya mari kita membuat perencanaan dalam hidup ini, baik itu untuk hidup kita pribadi, untuk keluarga, atau untuk pekerjaan dan lain-lain. Mari kita membuat rencana di tahun ini dengan sungguh-sungguh mengakui kedaulatan Tuhan dan menundukkan diri pada kehendaknya. Seperti tema kita hari ini, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Saya percaya di tahun yang baru ini, di hari-hari yang baru ini, banyak rencana yang akan dibuat. Saya akan ini, saya akan itu, mungkin saya akan menikah, saya akan berumah tangga, saya akan membuat rumah tangga saya lebih bahagia dari tahun yang lalu. Banyak rencana, saya percaya. Semua saudara-saudara, Bapak Ibu juga sudah punya rencana. Ya, mungkin tahun depan saya mau punya anak yang kedua barangkali ya, atau aduh saya pengen dan cucu saya tuh ini yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan gitu ya. Semua punya rencana gitu ya. Benar Eva, tahun depan pengen anak yang kedua ya Pak. Amin ya. Nah itu sebabnya saudara, seperti bacaan kita
kita mohon semuanya terjadi jika Tuhan menghendaki. Saya akan memperdengarkan satu kisah nyata, dan saya percaya kisah nyata ini saudara-saudara sudah banyak yang tahu. Tapi saya pikir nggak ada salahnya di tahun yang baru ini, di masih tanggal 2, saya perdengarkan kembali. Karena pesan moralnya itu terlalu bagus sekali. Dia berkata, tidak ada kata terlambat. Kalau Tuhan menghendaki, tidak ada yang dapat menghalangi. Kalau Tuhan menghendaki, usia tidak menjadi penghalang. Mari kita dengarkan kisah nyata. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, usia 5 tahun ayahnya meninggal. Pada usia 16 tahun ia berhenti sekolah. Pada usia 17 tahun dia kehilangan pekerjaan. Di antara usia 18 sampai ke 22 tahun ia menjadi kondektur kereta api dan gagal. Setelah itu ia mencoba bergabung dengan tentara dan ternyata gagal juga. Tak berhenti di situ, kemudian ia mendaftar di sekolah hukum dan ia ditolak. Mencoba mencari peruntungan lain dengan menjadi penjual asuransi dan dia gagal lagi. Dan di usia yang ke-19 ia menjadi seorang ayah. Pada usia ke-20 istrinya meninggalkan dia dan mengambil bayi perempuannya. Lalu ia menjadi seorang koki dan mencuci piring di sebuah kafe kecil. Dia gagal juga dalam upaya untuk menculik putrinya sendiri, yang akhirnya dia meyakinkan istrinya untuk bisa kembali kepadanya. Di usia 65 ia pensiun. Di hari pertama pensiunnya ia mendapatkan cek dari pemerintah senilai $105 atau uang sekarang sekitar 1,5 juta rupiah. Dengan cek $105 itu, ia merasa bahwa pemerintah tidak dapat mencukupi akan kebutuhan hidupnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk bunuh diri karena merasa tidak layak hidup lagi. Dia merasa menjadi seorang yang selalu gagal. Dia duduk di bawah pohon, menulis niatnya untuk bunuh diri. Tapi akhirnya, dia mengurungkan niat itu. Dan sebaliknya, ia menulis sebuah resep masakan. Di sisa usianya yang sudah senja, ia masih punya kesempatan dan keahlian, yaitu memasak. Singkat cerita, ia meminjam $87 kepada temannya untuk membuat ayam goreng. Lalu ia berjualan dari pintu ke pintu, dan awalnya ia ditolak lebih dari 1000 kali. Dan akhirnya ada satu rumah yang mau membeli masakannya. Ingat, di usia 65 ia sudah menyiapkan niat untuk bunuh diri. Tetapi di usia 88 tahun Kolonel Sanders menjadi pendiri KFC. Ia menjadi bilioner dari usaha KFC-nya. Moral dari cerita ini adalah tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah awal. Yang paling penting dari semua itu adalah tentang mindset. Seberat apapun masalahnya, jangan pernah menyerah. Terima kasih. Sudah mendengar semuanya, dan saya percaya tadi udah dibilang siapa dia. Usia 65 tahun berniat untuk bunuh diri karena pekerjaannya gagal lagi. Tapi di usia 88 tahun dia menjadi miliuner. Jika Tuhan menghendaki, nggak ada yang bisa menghalangi. Jika Tuhan menghendaki, usia tidak menjadi penghalang. Kenapa saya perdengarkan kisah nyata ini? Saya berharap di tahun yang baru ini, di awal tahun 2022, bila Bapak Ibu Saudara punya rencana, ingat, tidak ada kata terlambat. Kalau tahun-tahun yang lalu saudara mungkin gagal lagi, aduh capek, bosan. Tapi ingat pesan moral dari kisah nyata ini, tidak ada kata terlambat. Jika Tuhan menghendaki, tidak ada yang dapat menghalangi. Bahkan usia juga tidak bisa menjadi menghalanginya.
Usia 65 tahun dia akan bunuh diri. Tapi kenapa resep masakan yang dia tulis? Tadinya dia maksudnya mau meninggalkan pesan-pesan setelah mati begini. Tapi kenapa bisa Tuhan belokkan menjadi resep masakan yang ditulis? Awal Tuhan memberkati dia. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau firman Tuhan kita sering pakai, tidak ada perkara yang mustahil. Ini kenyataan. Umur 88 tahun, jalan aja udah susah, udah rentah. Saya 70 aja susah jalan. 88 tahun dia masih berhasil. Bahkan dia menjadi miliuner. Namanya terkenal di seluruh dunia. Bahkan masakannya juga terkenal. Semua orang bisa mencicipinya. Semua lapisan bisa mencicipinya. Tua, muda, laki-laki, perempuan. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara tahu KFC itu kegemaran anak-anak remaja. Anak remaja paling suka. Bahkan anak kecil juga bisa menikmatinya. Sungguh luar biasa kalau Tuhan kehendaki. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada kata terlambat. Itu sebabnya saya percaya kisah nyata ini boleh membangkitkan semangat kita. Tidak ada kata terlambat. Apapun rencana saudara, kalau Tuhan menghendaki, tidak ada yang dapat menghalangi. Mari kita belajar dari kisah nyata ini. Karena saya sudah tahu banyak yang mengerti dan udah banyak yang tahu kisah ini. Gak apa-apa kalau saya putar lagi supaya semuanya dengar, semuanya tahu, mengulangi. Ya, yang penting adalah pesan moralnya. Tidak ada kata terlambat. Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Jika Tuhan menghendaki. Dan di dalam segala rencana jangan lupa. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Apapun yang kamu rencanakan untuk tahun ini, jangan lupakan Tuhan. Ingat, jika Tuhan menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Usia, waktu, atau apapun tidak bisa menghalangi. Jika Tuhan menghendaki, pasti terjadi. Saya berharap kisah nyata ini menjadi berkat bagi kita sekalian, membangkitkan semangat kita, dan kita lebih maju lagi di tahun yang 2022 ini. Amin. Kita akan berdoa. Nanti saya mohon Bapak Wiwi kata Elia berdoa untuk peneguhan firman Tuhan dan mempersiapkan jemaat masuk dalam perjamuan kudusnya. Para pelayan Tuhan, saya persilakan maju. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu dengan hati penuh pengucapan syukur Bapa. Kalau Bapa telah izinkan kami untuk memasuki tahun 2022 ini dengan datang bersujud di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami terlalu yakin dan percaya kalau tahun 2021 Tuhan telah membawa kami, Tuhan telah menyertai kehidupan kami. Demikian juga di tahun 2022 ini. Kami akan melangkah memasuki tahun 2022 ini dengan penyertaan-Mu juga. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini. Kami belajar menjadi manusia jangan takabur, menjadi manusia jangan sombong, menjadi manusia jangan egois. Kami harus belajar menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau mempunyai rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia, jauh lebih mendatangkan masa depan yang luar biasa bagi kami dibandingkan dengan rencana yang kami miliki. Karena itu Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami, rencana kami setahun ke depan ke dalam tangan. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan ajarkan kami. Dan biarlah Tuhan selalu berdiri bagi kami. Tuhan selalu hadir untuk kami. Karena kalau Tuhan ada bagi kami, maka kami akan selalu Tuhan buat berhasil. Sekali lagi terima kasih Bapa. Dan kalau di pagi ini, di hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk boleh menikmati meja perjamuan kudus. Ini pun adalah satu anugerah yang luar biasa. Kalau kami mengingat akan perjamuan kudus ini, mengingat akan pengorbanan Yesus,
hati kami berdebar, kami bergetar. Dan kalau Tuhan izinkan kami menikmati tubuh dan darah Yesus, ini adalah sesuatu hal yang mengagumkan buat kami. Dan kami percaya kasih dan tubuh dan darah Kristus ini juga yang akan menaungi sepanjang hidup kami sampai kami kembali kepadamu. Sekali lagi terima kasih Bapa. Terima kasih untuk perkenananmu untuk kami di hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Semuanya udah dapat. Kalau udah dapat, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami diizinkan untuk makan, minum, sehidangan bersama dengan Engkau. Ini kembali mengingatkan kepada kami akan kematian-Mu di kayu salib, Tuhan. Dan kami harus memberitakan Tuhan kematian-Mu ini ke seluruh dunia, Tuhan. Terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami, Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, Tuhan. Sebelum kami makan dan meminumnya, kami mohon Tuhan Yesus menyucikan hati dan pikiran perasaan kami, Tuhan, supaya tubuh dan darah Kristus yang menyatu dengan kami tidak sembarangan kami makan dan kami minum, tetapi menjadi berkat yang luar biasa karena kami beriman kepada Tuhan yang memberkati tubuh dan darah-Mu ini, Tuhan. Dan bagi kami yang sakit, kami percaya dengan iman Tuhan sudah menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Bagi kami yang susah, bagi kami yang sedih, Roh Kudus juga yang memberikan penghiburan. Bagi kami yang berbeban berat, Engkau juga yang sudah mengangkatnya, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami rindu Tuhan jamahan-Mu, kami rindu urapan-Mu turun, sehingga tubuh dan darah-Mu yang kami menyatu dengan kami tidak sia-sia, tapi kembali menguatkan iman kami, Tuhan. Menguatkan kami dan memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan. Mengingatkan kepada kami bahwa kami harus memberitakan kematian-Mu setiap saat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya kami sambut dengan percaya tubuh dan darah Kristus di dalam nama Yesus. Kita akan angkat tubuh dan darah Kristus.
Kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus bersama dengan tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama-sama. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Terima kasih.
menghapus segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kau melayakkan kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami. Kami percaya tidak sia-sia, tidak sebagai kebiasaan yang harus kami lakukan di awal bulan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mempersiapkan kami, Engkau yang memberikan kerinduan kepada kami Tuhan, sehingga kami datang Tuhan, makan dan minum dengan hati yang sudah dibersihkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan syukur kita. Kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Mari saya undang para petugas pelayanan untuk persiapkan diri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih bisa datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan membawa segala ucapan syukur kami Tuhan, persembahan syukur kami di awal tahun ini Tuhan Yesus. Kami membawa yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa rindu memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Berkati setiap apa yang kami taruh di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia untuk padu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam berharap dan bertahan di dunia. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun di bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun di bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Happy New Year. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan di tahun 2022 ini. Kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Dia.
untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan beri. Kami atas nama BPG dan keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala Pendeta Magdalena Gianti Chandra yang telah menyampaikan firman Tuhan serta memimpin kita semua dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayanan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita di GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Terutama juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Seluruh kebaktian kategorial sudah siap dimulai kembali, yaitu kebaktian EYT atau kaum muda akan dimulai kembali pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 pukul 18. Sekolah Minggu atau Alberta Kids akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 10.30. Kebaktian kaum wanita atau WBI akan dimulai kembali pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 10 pagi. Minggu depan tanggal 9 Januari 2022 pukul 8 pagi kita akan mengikuti ibadah umum seperti hari ini ya. Masih tetap gabungan ibadah pagi dan sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Sutejo. GBI Alberta akan kembali mengadakan baptisan air pada bulan Paskah tahun 2022. Jemaat yang tergerak untuk mengikuti baptisan air atau memiliki anak atau cucu usia minimal 12 tahun dapat menghubungi Diaken Rita untuk mendapatkan formulir. Calon peserta baptisan air wajib melengkapi persyaratan dan mengikuti kelas katekisasi yang akan dipimpin oleh PDP Paulus sebagai staf penggembalaan bidang pengajaran. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Surati pada tanggal 2 Januari. Apakah hadir? Tidak. Tidak hadir ya. Dan Ibu Seniman Waruhu tanggal 8 Januari juga tidak hadir. Masih di kampung. Masih betah, masih liburan dengan keluarga tahun baru ya. Ya, bagi kita semua kita bisa, kalau yang punya WA atau teleponnya kita bisa hubungi ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun kepada mereka berdua. Dan saya yakin dan percaya, kita semua yakin percaya Tuhan sudah memberkati mereka, tambahkan usianya. Dan untuk selanjutnya Tuhan yang terus akan bekerja dan memberkati mereka. Dan kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita angkat pujian. Tadi Tuhan selalu menolong kita dari refnya aja ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selama rambutku
mengenyangkan kami, memelihara, melindungi kami di tahun-tahun yang lalu, yang kami lalui, terutama di tahun 2021 Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi Tuhan di tahun 2022, di hari yang baru, di tahun yang baru yang Tuhan berikan. Kami boleh menginjakkan kaki di tahun 2022 itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih sayang-Mu, kemurahan-Mu buat kami Tuhan. Kalau di tahun 2021 Tuhan sudah tolong, sudah lindungi, berkati Tuhan, menjaga, memelihara kami Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, di tahun 2022 ini kami mau melangkah bersama Engkau Tuhan. Kalau Tuhan yang kami sembah yang sama di tahun 2021 dan saat ini juga di tahun 2022, Tuhan Yesus yang sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, yang tidak berubah baik kasih kuasa mujizatnya, pertolongannya. Dan kami yakin dan percaya di tahun 2022 juga Tuhan akan menolong kami, akan menjaga, melihara, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan, yang kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat hari ini, buat bersekutu yang indah bersama-Mu Tuhan. Kami sudah menikmati hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan, lawatan-Mu, jamahan-Mu Bapa. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kami terus, segala rencana kami Tuhan, Kamu melibatkan Engkau di dalamnya Bapa. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami, dalam segala aktivitas kami, segala perencanaan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersekutu dengan Engkau dalam sehidangan dengan Engkau Bapa. Kami boleh semeja Tuhan Engkau Tuhan. Kami sudah menikmati hadirat-Mu dan persekutuan yang indah dengan perjamuan kudus ini Bapa. Tuhan berkati Bapa, biar lewat 21 berkat yang ada Tuhan di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, boleh kami terima Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus, bahkan yang terikat sudah dilepaskan, yang mengalami masalah diberikan jalan keluar, yang putus asa diberikan pengharapan baru Tuhan. Engkaulah iman pengharapan kami Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang begitu setia melayani kami, mengayomi kami Tuhan, bahkan memimpin perjamuan kudus pada hari ini dan memimpin kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan taburkan Tuhan, boleh tertanam di dalam loh hati kami yang paling dalam. Kami berakar, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu, dan buahnya dapat dinikmati banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan yang daripada-Mu kepada Ibu Gembala Tuhan. Kami yakin dan percaya ada satu rencana-Mu yang indah untuk Ibu Gembala, untuk dia boleh mengayomi kami Tuhan, memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati untuk keluarga besarnya Tuhan, anak cucu mantunya kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu Tuhan atas keluarga ini. Begitu juga untuk pendeta Karmelia Tuhan sebagai anak dan sebagai wakil Tuhan, berkati Tuhan Ibu Pendeta Karmelia juga dan keluarganya. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, mereka tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan sudah mempersiapkan upahnya buat mereka. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terlebih juga untuk jemaat-Mu Tuhan, GBI Alberta Tuhan. Bapak di dalam surga, kami tahu jemaat ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Mereka adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala pergumulan masalah yang mereka hadapi Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih pemeliharaan perlindungan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan dan keluarga mereka. Kami terlalu yakin dan percaya ibadah kami pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang luar biasa. Karena Tuhan yang sudah memberkati, Tuhan yang sudah mengayomi kami, Tuhan yang sudah memberikan mujizat
Tuhan yang membawa kami dari kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan. Kau berkati, beri hikmat bijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan dalam memimpin negeri ini Bapak. Begitu juga Tuhan untuk para menteri, DPR, MPR, DPRD Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Dan seluruh Tuhan rencana mereka Tuhan, segala apapun Tuhan kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya dalam kasih pimpinan. Untuk rencana gereja juga Tuhan, aktivitas gereja, kegiatan gereja kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, pimpin harta perjalanan kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang serta apapun. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, akan kaya kami sembari Sekali lagi selamat tahun baru 2022. Kita nggak merayakan tanggal 1 tapi tanggal 2 kita rayakan semuanya. Tuhan berkati.